Di antara kisah para ksatria dalam Mahabharata, ada satu nama yang mungkin tidak setenar Arjuna, Bima, atau Karna. Namun kisahnya menyimpan pertanyaan yang sangat dalam tentang kesempatan, ketekunan, dan keadilan. Dia adalah Ekalaya, seorang pemuda yang ingin menjadi pemanah terbaik, tetapi sejak awal tidak diberi kesempatan untuk belajar seperti para ksatria lainnya. Ekalaya adalah putra Hiranyadanus, raja kaum Nishada. Ketika mendengar tentang Drona, guru besar yang mengajarkan ilmu peperangan kepada para putra Pandawa dan Kurawa, Ekalaya memiliki keinginan kuat untuk berguru kepadanya. Ia datang dengan harapan dapat belajar langsung dari seorang guru terbaik. Namun keinginannya ditolak. Drona tidak menerimanya sebagai murid dalam ilmu memanah. Dalam kisah Mahabharata, penolakan tersebut berkaitan dengan kedudukan Ekalaya sebagai seorang Nishada dan kekhawatiran bahwa ia kelak dapat melampaui murid-murid Drona yang berasal dari kalangan bangsawan. Bagi sebagian orang, penolakan seperti itu mungkin sudah cukup menjadi alasan untuk menyerah. Tetapi Ekalaya memilih jalan yang berbeda. Ia pergi meninggalkan tempat Drona mengajar dan kembali ke hutan. Di Sanchia membuat sebuah patung Drona dari tanah liat. Patung itu kemudian ia perlakukan sebagai gurunya. Setiap hari ia berlatih di hadapannya dengan disiplin yang luar biasa. Ia tidak memiliki guru yang berdiri di sampingnya untuk membetulkan kesalahan. Tidak ada tempat latihan mewah. Tidak ada murid lain yang menjadi teman berlatih. Yang ia miliki hanyalah keinginan, keyakinan, dan kemauan untuk terus mengulanginya. Hari demi hari, latihan itu mengubah dirinya. Gerakan yang awalnya sulit menjadi terbiasa. Tangannya semakin terlatih, bidikannya semakin tepat, dan kemampuannya berkembang jauh melampaui apa yang mungkin dibayangkan dari seorang pemuda yang belajar seorang diri. Mahabharata bahkan menggambarkan bahwa ketekunan dan pengabdiannya membuat proses menarik busur, membidik, dan melepaskan anak panah menjadi sangat mudah. Baginya, Ekalaya mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang sama seperti Arjuna. Tetapi ia membuktikan bahwa ditolak bukan berarti tidak mampu. Dan tanpa disadarinya, latihan yang ia lakukan dalam kesendirian perlahan membawanya menuju sebuah pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Sebab suatu hari, Drona dan para Pandawa menemukan bukti bahwa di dalam hutan terdapat seorang pemanah yang kemampuannya luar biasa. Dan ketika mereka akhirnya bertemu dengannya, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Pemuda yang tidak mereka beri kesempatan itu ternyata telah menjadi seorang pemanah yang sangat hebat. Setelah ditolak oleh Drona, Ekalaya kembali ke hutan. Namun penolakan itu tidak membuat keinginannya untuk menjadi pemanah berhenti. Ia menyadari bahwa pintu untuk belajar secara langsung telah tertutup, tetapi Syekha masih memiliki pilihan untuk mencari jalan lain. Di tengah hutan, Ekalaya membuat sebuah patung dari tanah liat yang menyerupai Drona. Patung itu ia tempatkan sebagai simbol gurunya. Setiap hari, ia datang ke hadapannya, memberikan penghormatan, kemudian mulai berlatih. Ia belajar bukan karena ada seseorang yang memaksanya, tetapi karena ia memiliki tekad yang kuat untuk menguasai ilmu yang diinginkannya. Tidak ada seorang guru yang berdiri di sampingnya untuk memperbaiki setiap kesalahan. Tidak ada teman seperguruan yang dapat membandingkan kemampuannya. Ia hanya memiliki busur, anak panah, hutan, dan kemauan untuk terus berlatih. Hari demi hari berlalu. Ia mengulang gerakan yang sama berkali-kali. Membidik, menarik busur, melepaskan anak panah, kemudian mengulanginya kembali. Kesalahan tidak membuatnya berhenti. Kegagalan menjadi bagian dari proses yang harus ia lewati sendiri. Lambat laun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kemampuannya berkembang begitu pesat, hingga ia menjadi seorang pemanah yang sangat terampil. Ia bahkan mampu melakukan sesuatu yang membuat para Pandawa terkejut ketika mereka menemukannya di hutan. Seekor anjing yang terus menggonggong berhasil dibuat diam dengan beberapa anak panah yang ditempatkan dengan sangat presisi tanpa melukainya. Ketika para Pandawa mencari siapa pemanah di balik kemampuan tersebut, mereka menemukan Ekalaya.
Ia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai murid Drona. Pernyataan itu tentu mengejutkan. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak pernah diterima sebagai murid dapat memiliki kemampuan sedemikian tinggi? Namun bagi Ekalaya, jawabannya sederhana. Ia memang tidak pernah belajar langsung dari Drona, tetapi ia telah menjadikan sosok Drona sebagai sumber inspirasinya. Ia belajar dengan mengamati, berlatih, mengulang, dan terus memperbaiki dirinya sendiri. Di sinilah kisah Ekalaya menjadi lebih dari sekadar cerita tentang seorang pemanah. Ia menunjukkan bahwa ketika seseorang benar-benar menginginkan sesuatu, keterbatasan tidak selalu menjadi akhir dari perjalanan. Tetapi tanpa disadari Ekalaya, keberhasilannya justru akan membawa persoalan baru. Karena ketika seseorang yang tidak diberi kesempatan akhirnya berhasil melampaui mereka yang mendapatkan kesempatan terbaik, tidak semua orang akan merasa senang. Dan keberhasilan Ekalaya sebentar lagi akan berhadapan dengan sebuah janji yang pernah dibuat Drona kepada Arjuna. Pertemuan itu akhirnya terjadi. Drona datang bersama Arjuna dan melihat Ekalaya yang terus berlatih di tengah hutan. Di hadapan mereka berdiri seorang pemuda yang telah menganggap Drona sebagai gurunya, meskipun sebelumnya ia tidak pernah diterima sebagai murid. Ketika Drona bertanya tentang gurunya, Ekalaya menjawab dengan penuh keyakinan bahwa gurunya adalah Drona. Bagi Ekalaya, patung tanah liat yang ia buat bukan sekadar benda. Itu adalah simbol dari rasa hormat dan keyakinannya. Ia merasa telah belajar di bawah bimbingan Drona, meskipun seluruh latihan itu sebenarnya ia jalani seorang diri. Namun bagi Drona, pertemuan itu membawa persoalan lain. Sebelumnya, Drona telah memberikan janji kepada Arjuna bahwa tidak akan ada muridnya yang menjadi pemanah lebih unggul darinya. Ketika Arjuna mengetahui kemampuan Ekalaya, ia mempertanyakan janji tersebut kepada gurunya. Drona kemudian kembali menemui Ekalaya. Ia mengatakan bahwa jika Ekalaya benar-benar menganggapnya sebagai guru, maka sudah waktunya memberikan guru dakshina, persembahan yang diberikan seorang murid kepada gurunya. Ekalaya dengan penuh hormat bertanya apa yang diinginkan sang guru. Jawabannya begitu berat. Drona meminta ibu jari tangan kanan. Ekalaya, bagi seorang pemanah, ibu jari bukan sekadar bagian tubuh. Kehilangannya berarti kehilangan sebagian besar kemampuan yang selama ini ia bangun melalui latihan bertahun-tahun. Namun Ekalaya tidak membantah. Ia tidak bertanya mengapa permintaan itu begitu berat. Ia tidak memohon agar Drona mengubah permintaannya. Ia hanya memenuhi apa yang dianggapnya sebagai kewajiban seorang murid. Dengan wajah yang tetap tenang, Ekalaya memotong ibu jarinya dan menyerahkannya kepada Drona. Setelah itu, ketika ia mencoba kembali menggunakan busurnya, ia menyadari bahwa kecepatan dan keluasan tangannya telah jauh berkurang. Di Disat, sinilah kisah Ekalaya berubah menjadi sebuah tragedi. Ia tidak kehilangan kemampuannya karena kurang berusaha. Ia tidak kalah karena tidak berbakat. Ia kehilangan bagian terpenting dari keahliannya setelah berhasil membuktikan bahwa seseorang yang tidak diberi kesempatan pun mampu mencapai tingkat yang luar biasa. Dan justru karena itulah kisah Ekalaya menyisakan pertanyaan yang sulit dijawab. Apakah kesetiaan kepada seorang guru harus dibayar dengan mengorbankan masa depan sendiri? Ekalaya memilih untuk memberikan apa yang diminta. Pilihan itu membuatnya dikenang sebagai simbol ketekunan dan pengabdian. Namun di sisi lain, kisahnya juga memperlihatkan sisi pahit kehidupan, bahwa kerja keras tidak selalu berujung pada penghargaan, dan dunia tidak selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Mungkin inilah harga terbesar yang harus dibayar Ekalaya. Bukan hanya ibu jarinya, tetapi juga kesempatan untuk membuktikan seberapa jauh sebenarnya ia mampu melangkah. Kisah Ekalaya berakhir, tetapi pertanyaan yang ditinggalkannya justru terus hidup. Ia telah menunjukkan bahwa seseorang yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama tetap mampu berkembang melalui ketekunan. Ia berlatih seorang diri, tanpa fasilitas seperti para murid Drona.
Namun ketika kemampuannya akhirnya terlihat, ia justru harus membayar harga yang sangat mahal. Disinilah kisah Ekalaya menjadi lebih dari sekadar cerita tentang seorang pemanah. Ia adalah gambaran tentang kenyataan bahwa dunia tidak selalu memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang. Ada orang yang sejak awal memiliki akses kepada pendidikan terbaik, lingkungan yang mendukung, guru yang hebat, dan kesempatan untuk berkembang. Ada pula yang harus berjalan sendirian, belajar dari kesalahan, dan menciptakan jalannya sendiri karena tidak ada yang membukakan pintu untuknya. Namun Ekalaya mengajarkan satu hal penting. Keterbatasan kesempatan tidak harus menjadi alasan untuk berhenti. Ia tidak dapat memilih bagaimana dunia memperlakukannya, tetapi ia dapat memilih bagaimana dirinya merespons keadaan tersebut. Penolakan Ronald tidak membuatnya berhenti. Justru dari penolakan itu, ia menemukan jalan untuk mengembangkan dirinya. Meski demikian, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap sisi ketidakadilan dalam kisah ini. Ekalaya telah bekerja keras, tetapi kerja kerasnya tidak serta-merta membuat dunia menjadi adil. Ia tetap berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding mereka yang memiliki kedudukan dan kekuasaan. Bahkan ketika ia berhasil menunjukkan kemampuan luar biasa, keputusan orang lain masih mampu mengubah masa depannya. Dan inilah pelajaran yang mungkin paling pahit. Kerja keras memang penting, tetapi kehidupan tidak selalu berjalan berdasarkan siapa yang paling pantas mendapatkannya. Karena itu, jangan hanya mengajarkan seseorang untuk bekerja keras. Ajarkan pula kepadanya untuk memahami dunia, mengenali batas, dan menjaga harga dirinya. Ekalaya juga mengajarkan bahwa kesetiaan adalah sesuatu yang indah, tetapi kesetiaan tidak seharusnya membuat seseorang kehilangan seluruh dirinya. Menghormati guru, orang tua, atau seseorang yang berjasa kepada kita adalah kebajikan. Namun dalam kehidupan, kita juga perlu memiliki keberanian untuk bertanya ketika sesuatu terasa tidak benar. Sebab terkadang menjadi dewasa bukan hanya tentang menerima keadaan, tetapi juga memahami kapan kita harus menerima dan kapan kita harus mempertanyakan. Mungkin Ekalaya tidak mendapatkan akhir yang layak bagi seorang pemanah sebesar dirinya. Namanya bahkan tidak sebesar Arjuna dalam kisah Mahabharata. Namun justru karena itulah ceritanya terasa begitu dekat dengan kehidupan manusia. Ada orang-orang yang bekerja keras tetapi tidak pernah mendapatkan pengakuan. Ada yang memiliki kemampuan tetapi tidak memperoleh kesempatan. Ada pula yang kalah bukan karena kurang berusaha, melainkan karena berada dalam keadaan yang tidak berpihak kepadanya. Namun satu hal tidak dapat dirampas dari Ekalaya, kemauan untuk belajar. Dan mungkin itulah warisan terbesarnya. Ketika dunia menutup satu pintu, jangan langsung menganggap perjalanan telah berakhir. Carilah jalan lain. Belajarlah, berlatihlah, tumbuhlah. Sebab kita tidak selalu dapat memilih keadaan tempat kita dilahirkan, tetapi kita masih dapat memilih siapa diri kita ketika menghadapi keadaan tersebut. Ekalaya mungkin kehilangan ibu jarinya, namun kisah tentang ketekunan dan perjuangannya tetap hidup hingga hari ini.